Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Johan, akan memberikan informasi menarik mengenai cerita bola terkini di edisi terbaru. Tentunya football lovers, kita akan bercerita tentang sepak bola yang masih dalam ruang lingkup Indonesia ya, karena sesaat lagi kita akan menyambut FIFA Matchday, Timnas Indonesia melawan Timnas Palestina dan juga Timnas Argentina. Tentunya di dalam FIFA Matchday ini masih kita akan bahas yang sebelum-sebelumnya kita sibuk membahas tentang Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina, maka hari ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia yang akan melawan Timnas Palestina dalam waktu dekat. Dan tentunya akan diselenggarakan secara live di televisi swasta kebanggaan kita di MNC Group. Apakah itu mungkin RCTI? Ya, yang pasti acara tersebut akan ditayangkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu bagaimana cerita bola terkini yang kita akan bahas mengenai Indonesia melawan Palestina? Ya, kita akan membahas mengenai head to head antara kedua pelatih, Coach Sintayong melawan Makram Daboub asal Palestina. Ya, nantinya kita akan membahas sesaat lagi. Tentunya saat ini waktunya football lovers untuk subscribe, like, dan share ke semua penggemar bola Timnas Indonesia ataupun penggemar cerita bola terkini. Ya, football lovers, diliput dari bola.com Surabaya ya, pelatih Timnas Indonesia kabarnya Sintayong akan beradu taktik dengan arsitek Timnas Palestina yaitu Makram Daboub dalam FIFA Matchday Juni 2023. Indonesia akan berlatih tanding dengan Timnas Palestina pada ajang FIFA Matchday di tanggal 14 Juni 2023 yang diselenggarakan di Surabaya. Tentunya selang beberapa waktu Timnas Indonesia akan melawan Timnas Argentina dengan peringkat 149 melawan peringkat 1 dunia versi FIFA. Tentunya Timnas Indonesia bisa menang, bisa kalah, bisa imbang. Semuanya tergantung taktik, tergantung kesabaran, dan tergantung pengalaman. Mudah-mudahan Timnas Indonesia bukan hanya mendapatkan pengalaman, tapi juga mendapat kemenangan. Tidak hanya melawan Timnas Argentina, tapi melawan Timnas Palestina pun juga harus diwaspadai. Karena kenapa? Timnas Palestina tentunya di atas peringkatnya dari Timnas Indonesia. Lalu head to head dari pemain Indonesia sendiri juga itu ada keseimbangannya ya. Karena kenapa? Karena Timnas Palestina ini juga banyak pemain abroad. Banyak pemain-pemain yang dipanggil ke Timnas Palestina untuk menghadapi Timnas Indonesia. Bukan tanpa maksud lain. Hal ini adalah persiapan Timnas Palestina juga menghadapi timnas-timnas yang ada di atas ataupun di bawah peringkat dari mereka. Tentunya football lovers, kita akan membahas mengenai head to head dari Coach Sintayong yang apakah seimbang dengan Makram Daboub? Ya, Timnas Indonesia yang akan berlatih tanding dengan Timnas Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni 2023 ini memang menyita perhatian masyarakat luas. Kenapa? Karena memang hal ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Timnas Indonesia ya, melawan Timnas Palestina. Jadi memang ketika ada perbandingan Timnas Palestina, Timnas Argentina yang akan melawan Timnas Indonesia, maka yang sering sekali menjadi sorotan adalah Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina. Karena hal ini adalah hal yang sangat spektakuler. Kenapa? Karena jarang sekali terjadi dan Timnas Indonesia juga berada peringkatnya jauh di bawah Timnas Argentina. Tentunya Timnas Indonesia melawan Timnas Palestina ini bukan tidak spesial. Tentu sangat spesial karena ini adalah persahabatan yang diselenggarakan oleh FIFA. Dan ini mempengaruhi peringkat, mempengaruhi poin. Perlu football lovers ketahui bahwasanya Timnas Palestina ini adalah saudara kita, ya, saudara kita semuslim, ya. Tentunya juga akan memberikan pertandingan yang sangat-sangat solid, pertandingan yang sangat ketat dan juga sportif tentunya. Kembali lagi untuk pelatih Timnas Indonesia, secara karir kepelatihan ya Coach Sintayong lebih berpengalaman daripada Makram Daboub. Arsitek kebangsaan Korea Selatan itu sudah 15 tahun menjadi seorang pelatih. Sintayong juga menangani Seongnam Ilhwa Chunma pada 2008 sampai dengan 2012. Timnas Korea Selatan pada 2014
Timnas Korea Selatan U23 pada 2015 sampai dengan 2016 dan Timnas Korea Selatan U20 pada 2017 lalu. Timnas Korea Selatan pada 2017 sampai 2018 dan manajer pelatih Timnas Indonesia sejak 2020. Gimana kira-kira Football Lovers? Ya, ini adalah rekam jejak dari Coach Sintayong. Belum yang lainnya ya, banyak hal yang dicetak prestasinya oleh Coach Sintayong. Hanya saja, sayangnya di Timnas Indonesia, Coach Sintayong belum menorehkan gelar juara. Tapi nggak masalah, karena hal ini adalah hal yang biasa. Semua itu butuh proses, step by step dari tangga yang paling bawah hingga yang paling atas. Dan saat ini kita bukan yang paling bawah lagi. Saat ini Timnas Indonesia berada di tengah, proses menuju ke atas. Timnas Indonesia dikabarkan mulai mendunia, bukan hanya dari pemain-pemain yang sudah abroad, tapi kabar ini memang disemarakkan karena skill-skill pemain Timnas Indonesia mulai dikenal jauh. Contoh salah satu diantaranya adalah Arhan Pratama yang sudah dikenal di media-media Eropa, media Spanyol, bahkan di media Korea dan juga Jepang. Kenapa dengan Arhan Pratama? Ya, Arhan Pratama ini dikenal dengan skill lemparan jarak jauh. Nah, hal ini adalah sebuah skill yang jarang sekali dimiliki oleh pemain-pemain timnas atau pemain-pemain di klub lainnya. Dan mengasah permainan ini pun tidak sembarangan. Perlu taktik sendiri, perlu teknik yang memang harus diasah setiap harinya. Tentunya hal ini terlihat dari beberapa pemain yang ada di timnas-timnas tetangga kita selalu mencontoh bagaimana cara Arhan melempar agar mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satu diantaranya adalah timnas Vietnam yang beberapa waktu lalu kita ketahui bersama pada saat sesi latihan pemain dari timnas Vietnam ini berlatih untuk melempar jauh bola tersebut ke arah gawang agar mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan skill yang menyerupai Arhan Pratama. Namun, di Timnas Indonesia, utamanya di pemain Indonesia, mulai ada regenerasi yang diciptakan oleh Coach Sintayong. Selain dari Arhan Pratama, timbullah nama baru yang dapat melempar seperti Arhan Pratama, yaitu adalah Dewangga. Ya, Dewangga adalah salah satu tandem dari seorang Arhan Pratama pada saat di PSIS. Dan dia adalah salah satu backup dari Arhan Pratama yang dapat melempar bola dari jarak jauh. Bukan hal yang biasa. Ini hal yang luar biasa karena sudah 2 assist lemparan dari Dewangga membobol gawang lawan Timnas Indonesia. Nah, dari hal ini kita dapat simpulkan bahwasanya Timnas Indonesia ini memiliki pelatih yang sangat mumpuni. Karena kenapa? Karena Coach Sintayong ini memiliki daya pengaruh yang sangat luar biasa dari mulai perseorangan hingga klub-klub yang ada di Indonesia. Siapa sajakah dia? Ya tadi, banyak pemain-pemain dari mulai Liga Tarkam sampai dengan ke Liga 1, semua mulai termotivasi atas kedatangan Coach Sintayong yang memberikan banyak motivasi kepada seluruh pemain yang ada di Indonesia. Yang diliput oleh Bola.com, jabatan sebagai manajer pelatih Timnas Indonesia membuat Coach Sintayong mesti memoles timnas. Ya, mesti memoles timnas U20, U22 dan senior sekaligus. Tapi tidak hanya itu, Timnas Indonesia yang saat ini juga telah terbagi tugasnya dengan sangat baik yang diatur oleh Bapak Erick Thohir, tentu sedikit meringankan beban tugas dari seorang Coach Sintayong. Ya. Siapa yang membantu Coach Sintayong dalam melatih Timnas U22? Tentu kita tahu bahwa dia adalah sosok lama yang ada di Timnas Indonesia yang telah menorehkan beberapa kali juara di Timnas Indonesia, yaitu Coach Indra Safri. Beliau dimandatkan oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI untuk melatih Timnas Indonesia U22. Lalu Coach Sintayong lebih diprioritaskan untuk melatih Timnas Senior persiapan Piala Asia nantinya. Tentu bagi Coach Sintayong hal ini adalah hal yang sangat-sangat baik. Kenapa? Karena ia lebih bisa fokus terhadap tugasnya melatih Timnas Senior, memproyeksikan Timnas Senior di Piala Asia agar mendapatkan hasil yang
luar biasa baiknya, mendapatkan hasil yang positif, mendapatkan hasil yang sangat membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini adalah kerja yang sangat berat, hal ini adalah kerja yang cukup keras bagi Coach Sintayong, karena di masa-masa akhir jabatannya, Coach Sintayong dituntut untuk mendapatkan hasil positif di kejuaraan Piala Asia nantinya. Dan diliput dari bola.com bahwasanya Coach Sintayong ini juga bergelimang prestasi sebagai pelatih dengan membawa Seongnam Ilhwa Chunma menjuarai Liga Champions Asia 2010 dan Piala FA Korea 2011, dan pelatih terbaik Piala FA Korea 2011 dan Piala Asia Timur 2017 dengan Korea Selatan. Ya, memang sayangnya ya masih nihil gelar di timnas Indonesia. Ya tadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya Coach Sintayong membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nggak bisa semuanya secara instan. Tentunya kalau secara instan pun ya nantinya takutnya ketika Coach Sintayong sudah tidak ada, maka ya mungkin bisa terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, kembali ke nol dan harus mengulang kembali, flashback kembali bagaimana caranya membangun persepak bolaan dan lain-lain. Itu yang dikhawatirkan oleh Coach Sintayong. Maka Coach Sintayong berusaha menanamkan perbaikan ini dimulai dari nol, lalu meningkat bertahap sampai dengan di puncak pembuktian dari Coach Sintayong. Mungkin di Piala Asia ini adalah salah satu puncak pembuktian Coach Sintayong, apakah dia layak diperpanjang ataukah tidak. Kalau saya pribadi berharap Coach Sintayong tetap diperpanjang karena beliau memang adalah pelatih yang sangat berkualitas, yang memiliki pengalaman dan rekam jejak yang juga diakui oleh banyak timnas yang ada di FIFA. Dan pengakuan tersebut diakui oleh salah satu pelatih yang akan menghadapi Coach Sintayong nantinya di FIFA Matchday. Siapakah dia? Ya, ini adalah pelatih berkelas, pelatih dari juara 1 dunia versi FIFA, yaitu pelatih dari Argentina. Beliau mengakui bahwasanya Coach Sintayong ini adalah salah satu pelatih yang patut diwaspadai taktik dan tekniknya. Tentu, ini adalah pengakuan dari pelatih dan juga ya dari Argentina. Ini bukan hal yang biasa, ini adalah hal yang luar biasa karena memang tidak banyak orang yang bisa diakui kualitasnya kalau orang tersebut tidak diketahui rekam jejaknya. Nah, ini Coach Sintayong diakui, artinya dia memiliki rekam jejak yang memang sudah dipublish secara umum. Tapi ada sih yang nggak tahu siapakah dia, yang mungkin kita-kita aja yang kurang tahu dengan rekam jejak dari Coach Sintayong itu sendiri. Bahkan tidak hanya Coach Sintayong, Bapak Erick Thohir pun luar biasa. Beliau adalah mantan presiden dari Inter Milan. Dan hal ini sudah diketahui banyak orang di dunia, ya. Jadi memang udah terkenal sekali Bapak Erick Thohir ini dalam kepengurusan sepak bolaan. Ya, kita sangat bersyukur sekali ya memiliki dua orang penting tersebut dan timnya gitu ya. Di PSSI ada Pak Erick Thohir, ada yang lainnya gitu kan, ada juga Coach Sintayong dan yang lainnya, tim kepengurusan dari mulai kepelatihan berjenjang, Coach Bima, Coach Indra, Coach Sintayong dan juga tim. Ini adalah hal yang sangat baik, hal yang sangat positif. Karena kenapa? Karena mungkin kalau dibanding-bandingkan dengan timnas yang lainnya, ya bisa jadi beberapa timnas yang ada di FIFA, itu bisa jadi ada yang tidak memiliki pelatih ataupun kepengurusan sepak bola yang belum berpengalaman. Bisa jadi seperti itu. Dan kita sangat bersyukur sekali memiliki dua orang penting tersebut. Dan yang lainnya tuh juga punya prestasi yang sangat luar biasa. Coach Sintayong juga cukup besar sebagai pemain di level Asia. Lelaki berpostur 174 cm itu merangkum 6 juara Liga Korea Selatan hingga 2 trofi pemain terbaik Liga Korea Selatan bersama Seongnam Ilhwa Chunma. Lantas bagaimana dengan Makram Dagoub? Ya, Makram Dagoub nahkoda asal Tunisia itu masih minim pengalaman di dunia kepelatihan. Dia menjadi pelatih Palestina pada Mei 2021 untuk menggantikan Nureddin Al-Ali. Sebelumnya, Makram Dagoub adalah pelatih kiper Palestina sejak 2010 di era pelatih Ahmed Al-Hassan, Julio Cesar Valdivieso, Saeb Jandea, Moussa Bezas, Abdel Nasser Barakat, dan Nureddin Al-Ali. Ya, minim pengalaman. Selain itu, memang ya, Makram Dagoub ini hanya pernah menjadi caretaker pelatih untuk klub Tunisia, ES Zerzis pada Mei 2008.
Makram Dabub mempunyai statistik yang baik selama menangani Palestina. Juru taktik berusia 50 tahun itu membawa Mohamed Rashid dan kawan-kawan menang 7 kali, seri 1 kali, dan kalah 3 kali dalam 11 partai pertandingan. Nah, ini pembuktian bahwasanya walaupun minim pengalaman, tapi dia memiliki kinerja yang sangat baik. Ya, ini adalah hal yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Tentunya oleh Coach Sintayong. Kenapa? Karena meskipun beliau ini minim pengalaman, nantinya akan menjadi evaluasi bagi timnas Indonesia ketika ia bisa ditaklukkan oleh Palestina. Tapi kalau misalnya nggak bisa ditaklukkan, ya syukur alhamdulillah. Artinya teknik dan taktik dari Coach Sintayong ini jauh bisa diandalkan gitu. Karena kenapa? Karena memang Coach Sintayong ini memiliki bekal yang sangat baik gitu dari pengalaman dan lain-lainnya. Bahkan yang harus kita ketahui bersama bahwasanya beliau ini telah membawa Palestina mengalahkan Bahrain. Wow, terakhir Palestina yang menduduki peringkat ke-93 ranking FIFA per 6 April 2023 diantaranya mengalahkan peringkat ke-85 dunia timnas Bahrain 2-1 dalam FIFA Matchday Maret 2023. Untuk melawan timnas Indonesia, Makram Dabub memanggil 23 pemain termasuk Tamer Seyam, penyerang veteran yang telah mencetak 12 gol dari 52 penampilannya dengan Palestina. Selain timnas Indonesia, Palestina juga bakal berhadapan dengan timnas China dalam FIFA Matchday bulan ini di Dalian Sofan Football Stadium Dalian pada 20 Juni 2023. Nah, lalu bagaimana football lovers menurut kalian? Seimbang atau tetap kita yang menjadi pemenangnya nantinya? Mudah-mudahan kita mendapatkan pengalaman yang baik dari pertandingan Indonesia melawan Palestina. Tentunya sesudah melawan Palestina, timnas Indonesia harus mempersiapkan diri melawan timnas Argentina. Nah, hal ini yang juga harus diwaspadai. Setelah melawan timnas Palestina yang berada di puncak klasmen FIFA di urutan ke-98, kemudian Indonesia di urutan 149 melawan timnas Argentina yang berada di peringkat 1 FIFA. Tentunya hal ini bukan hal yang sangat mudah, hal yang sangat susah, tapi semua harus dihadapi dengan tenang, semua harus dihadapi dengan rasa percaya diri. Itu untuk Coach Sintayong, semangat dan selalu memanfaatkan taktik yang sudah didapatkan dari pengalaman-pengalaman yang selama ini sudah diraih dalam kejuaraan dan juga dalam kompetisi di liga-liga yang sudah dihadapi. Ya, baik, itu saja football lovers. Terima kasih sudah melihat video ini hingga tuntas. Dan mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kalian semua yang menanyakan profil tentang Coach Sintayong. Nah, inilah dia, Coach Sintayong yang sebenarnya. Memiliki segudang pengalaman yang insya Allah akan memberikan bekal bagi timnas Indonesia jauh lebih baik. So, itu saja buat football lover. Jangan lupa lihat video-video lainnya. Setia selalu untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.